Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Muhammad Rizky dengan NPM 0212000063 Prodi S1 Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil proyek saya, yaitu tentang penjadwalan proses dengan mata kuliah Sistem Operasi. Terima kasih. Tentang materi penjadwalan proses, yaitu tugas kuliah saya atau proyek kuliah saya dengan mata kuliah Sistem Operasi. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Oke, baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang penjadwalan proses. Apa itu penjadwalan proses? Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan di sistem komputer. Adapun penjadwalan petugas menuliskan A. Proses yang harus berjalan, B. Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama itu ada adil atau fairness, kedua ada efisiensi atau efisiensi, tiga ada waktu tanggap atau response time, empat ada turnaround time, dan terakhir ada throughput. Tipe-tipe penjadwalan proses ada tiga. Yang pertama itu ada penjadwalan jangka pendek, kedua ada penjadwalan jangka menengah, ketiga penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. 2. Penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda. Proses-proses tertunda tak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, beberapa proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda ini disebut swapping. Penjadwalan jangka menengah menangani proses-proses swapping. Dan terakhir, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Ada dua strategi algoritma penjadwalan proses. Yang pertama itu adalah penjadwalan non-primitif. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Dan yang kedua adalah penjadwalan primitif. Ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka proses tersebut dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses tersebut diselesaikan sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai waktu jatah prosesor tiba untuk proses itu. Algoritma yang menetapkan strategi non-primitif dan primitif. Yang pertama, non-primitif ada 4. Satu itu adalah first in, first out atau first come, first serve, FIFO atau VCFS. 2. Shortest job first atau SJF. 3. High haste ratio next atau HRN. Dan keempat ada multiple feedback QQ atau MVQ. Kemudian ada primitif. Yang pertama ada round robin, kedua ada shortest remaining first, tiga ada priority scheduling, dan keempat ada guaranteed scheduling. Ini contoh dari penjadwalan first come first serve. Nama proses, waktu tiba, lama proses. Ini saya sesuaikan dengan NPM terakhir saya 3, 8, 6, 5, 7, 4. Angka mulai proses ini didapatkan dari angka ini, 8 tambah sini, ditambah 8 tambah 14, tambah 5 19, tambah 7 26, ditambah ke bawah. Setelah itu selesai proses didapatkan dari mulai proses ditambah dengan lama proses, 6 ditambah 8 yaitu 14, 5 ditambah 14 itu 19, dan seterusnya 26 dan 30. Waktu tunggu didapatkan dari mulai proses dikurangi dengan waktu tiba. 8 dikurang 2 yaitu 6, 14 dikurang 4 yaitu 10, dan seterusnya 19 dikurang 6 13, 26 dikurang 8 18. TAT didapatkan dari penjumlahan waktu tunggu ditambah dengan lama proses. 8 ditambah 0 tetap 8, 6 ditambah 6 12, 5 ditambah 10 15, 7 ditambah 13 yaitu 20, dan 4 ditambah 18 22. Ini rata-rata TAT-nya yaitu 77, dia didapatkan dari 8 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 20 dan ditambah 22. Rata-rata TAT
didapatkan dari hasil ini dibagi dengan jumlah proses, yaitu P1 sampai P5. Berarti ada 5 proses, 77 dibagi 5, 15,4. Ini merupakan Gantt chart P1. Inilah dalam prosesnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya disesuaikan dengan ini. Kemudian ada penjadwalan shortest job first atau SJF. Nah, seperti sama dengan FCFS, saya menggunakan NPM akhir 3. Waktu eksekusi beda. Ini penempatan prosesnya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar, P3, 4, P5, 6, dan seterusnya. Waktu tunggu didapatkan dari 4 sini, dan juga seperti yang tadi, ditambah ke bawah, 4 tambah 6 yaitu 10, tambah 17. Mulai eksekusi didapatkan sama seperti ini, dan selesai eksekusi itu didapatkan dari 4 nya dinaikin ke atas, ini 10, 17, ditambah. Setelah itu didapatkan turnaround-nya 4, 10, 17, 25, 35, average waiting time-nya kita tambahkan. Jangan lupa dibagi 5 karena prosesnya ada 5. Kemudian average turnaround time-nya juga kita tambah 5. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir itu ada penjadwalan priority scheduling. Ini bisa dibilang penjadwalan yang mudah karena melakukan penghitungan ini didasarkan pada prioritas. Dihitung berdasarkan prioritas yang paling waktu tibanya yang paling kecil. P2 dulu. Sebenarnya P2 karena di 1 prioritasnya 1, 6 waktu lama prosesnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita taruh sini 6, 0. Dan ini dimulai. Yang pernah dihitung dari 0. Situ kedua ada 2, P1, lama prosesnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dimulai dari angka 6. Yang dihitung adalah pertama di mana dimulai penghitungan tersebut. Kemudian ada 3, itu lama prosesnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di 13. Kemudian ada P5. P5 itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Dimulai dengan 17. Dan terakhir ada P4, yaitu lama prosesnya 7. Sampai dengan 26, tapi kita ambilnya 20. Average waiting time-nya kita jumlahkan dari yang terkecil, 0 ditambah 6, ditambah 13, ditambah 17, ditambah 20, sama dengan 56, dibagi dengan 5, yaitu jumlah prosesnya didapatkan 11,2. Kemudian kita akan masuk ke materi memori. Apa itu memori? Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Partisi memori. Partisi memori adalah pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Fungsi manajemen memori yang pertama ada mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendialokasikan memori dari proses yang telah selesai. Keempat, mengelola swapping atau paging antara memori utama dan disk. Syarat pengelolaan memori yang pertama dari alokasi. Proses dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi atau dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Kedua, ada proteksi. User tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. 3. Sharing. Memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Keempat, organisasi logika. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. 5. Organisasi fisik. Harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori sekunder pada long-term scheduling. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari saya untuk tugas proyek kedua sistem operasi. Terima kasih.